Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi dan selamat datang kami ucapkan di acara klinik Batang KNB BRIN Bandung. Bertemu kembali dengan saya Lisdiani, Peranata Humas BRIN kawasan Bandung, yang akan menemani kawan BRIN semua selama acara daring ini berlangsung. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Esther Novia Feranata Simbolon AMD. Selamat pagi Bu Esther. Pagi Bu Lisdiani. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu. Alhamdulillah. Beliau ini seorang perawat gigi terampil dan masih aktif di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran Bandung. Beliau merupakan alumni dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Kawan BRIN semua, tema kita kali ini adalah 3 kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan rongga mulut. Menarik sekali karena banyak sekali orang yang menderita sakit pada rongga mulut sehingga bisa mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Makanan enak pun kadang-kadang menjadi terasa kurang kenikmatannya karena gangguan pada rongga mulut ini. Hal apa saja yang menjadi penyebab hadirnya masalah pada rongga mulut ini? Mungkin banyak sekali kegiatan yang tidak kita sadari yang dapat menjadi penyebabnya. Oleh karenanya kita akan langsung bertanya pada ahlinya, Ibu Esther. Bu Esther, apa sih kebiasaan yang bisa menjadikan rongga mulut kita tidak sehat? Namun sebelumnya, apabila ada kawan BRIN yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan ajukan atau raise hand atau menulis di kolom chat. Kami persilakan kepada Ibu Esther untuk memaparkan. Ya, saya izin share screen ya Bu ya. Silahkan. Sudah ada Bu? Belum. Oh ya, udah, sudah. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saat ini saya akan membahas tentang 3 kebiasaan buruk yang berdampak pada rongga mulut. Nah, kebiasaan buruk pada rongga mulut tuh apa aja sih? Mungkin di antara kita tuh banyak yang tidak sadar ya. Ada juga ya kebiasaan buruk pada rongga mulut. Selama ini mungkin ada kebiasaan yang kita lakukan itu kita tidak sadar gitu. Kalau itu ternyata berdampak buruk pada rongga mulut gitu. Kebiasaan itu sendiri artinya adalah tindakan yang berulang-ulang yang dilakukan secara otomatis. Biasanya bukan dalam jangka waktu yang singkat ya, biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama, dilakukan berulang-ulang dan otomatis. Kadang kita tidak sadar gitu karena sudah menjadi kebiasaan gitu. Nah, kebiasaan yang disebut buruk ini apabila bisa menimbulkan efek yang tidak baik pada rongga mulut kita. Ada 3 akibat dari kebiasaan buruk ini. Yang pertama dari stres emosional, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga lainnya. Nah, saya akan membahas satu-satu dari ketiga kebiasaan buruk pada rongga mulut ini ya. Yang pertama karena stres emosional. Nah, kebiasaan akibat stres emosional ini biasanya seperti menggigit bibir, menggigit pipi, menggigit-gigit tusuk gigi di antara gigi, mendorongkan lidah, menggigit-gigit kuku, menggigit pensil, dan kebiasaan parafungsi seperti bruxism. Nah, Bapak Ibu, ketiga penyebab dari kebiasaan buruk ini yang saya akan bahas ini yang berakibat cukup signifikan terhadap kesehatan rongga mulut dan kesehatan jaringan penyangga. Di antaranya ini akibat stres emosional. Biasanya kita suka tidak sadar ya kalau sedang deg-degan atau mau ujian, atau sedang mendapat tekanan, kita menggigit-gigit bibir atau menggigit-gigit pensil atau pulpen gitu ya sedang ujian. Nah, kebiasaan buruk itu tidak baik untuk kesehatan rongga mulut. Ini salah satu yang diakibatkan kalau kita biasa menggigit-gigit bibir misalnya nih.
Ini namanya mukokel karena biasa menggigit bibir. Jadi saluran air ludahnya tersendat seperti ini, menimbulkan seperti kista tapi tidak berbahaya, biasanya hilang antara 3 sampai 6 minggu, hilang dengan sendirinya. Tapi jika kita melakukan kebiasaan itu terus-menerus, ininya masih ada gitu ya, akan timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi yang mungkin nanti ini harus diambil atau ditindak oleh tenaga profesional ya. Seperti itu. Menggigit-gigit pensil juga, mendorong lidah gitu, menggigit-gigit tusuk gigi karena kebiasaan, yang namanya kebiasaan dilakukan berulang-ulang ya. Efeknya mungkin tidak langsung terlihat sedikit-sedikit, tapi misalnya menggigit-gigit tusuk gigi ini bisa juga membuat gigi kita menjadi berjarak. Sedikit-sedikit ada rongga atau giginya bergeser itu bisa karena kebiasaan itu tadi, menggigit tusuk gigi, menggigit-gigit yang lain juga. Menggigit kuku bukan hanya, biasanya orang yang menggigit kuku itu kukunya terlihat agak berbeda gitu ya, tidak seperti yang tidak biasa menggigit kuku gitu ya. Biasanya kukunya juga botak-botak seperti itu ya, habis ya, karena ada sedikit tuh digigit-gigit lagi. Itu saya punya saudara juga yang biasa menggigit kuku, khas gitu ya, kebiasaan menggigit kuku itu. Bukan ya, kalau menggigit kuku kan apalagi kukunya tidak bersih ya, tidak baik juga untuk kesehatan badan kita. Giginya juga bisa terkikis sedikit-sedikit. Jarang kumplit ya, tapi sering Nah, kenal mah kumplit di kondisi. mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah bruxism ini ya. Nah, Ini kalau bukan bruxism ya. itu apa sih? Kalau yang lain kan sudah kebayang ya, menggigit-gigit pensil, menggigit kuku. Nah, kalau bruxism ini yang sering dikenal dengan istilah kerot atau tooth grinding, mengatupkan rahang atas dan rahang bawah yang disertai dengan grinding. Jadi seperti mengunyahkan gigi atas dan bawah. Jadi dikunyah gitu, tidak ada apa-apa, tidak ada yang dikunyah, tapi memang seperti itu. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, biasanya kebiasaan ini di alam bawah sadar atau sering tidak sadar, biasanya saat sedang tidur. Nah, kita tidak sadar. Bagaimana cara mengetahui kalau kita mempunyai kebiasaan bruxism? Itu bisa menanyakan kepada teman tidur kita, misalnya pasangan, saudara gitu ya, atau orang tua gitu. Apakah kita mengerot gitu. Nah, karena tooth grinding ini cukup berbahaya juga, tidak baik untuk kesehatan rongga mulut. Salah satunya seperti ini, giginya bisa terkikis menjadi aus ya. Ini harusnya tidak seperti ini, bentuknya bisa lebih panjang lagi, tapi karena kebiasaan mengerot itu setiap malam biasanya saat tidur. Nah, jadi lama-lama giginya aus dan habis terkikis seperti ini. Efeknya bisa membuat giginya jadi gampang linu-linu atau sensitif terhadap makanan atau minuman yang dingin atau yang panas atau yang manis. Selain efek terhadap sensitivitas giginya, juga bisa efek ke sendi rahangnya karena setiap tidur kan kita mengunyah mengerot seperti itu ya. Jadi rahangnya itu capek gitu. Jadi sendinya ini tuh bisa mengalami gangguan juga, bisa bunyi klik-klik biasanya seperti itu. Nah, itu tidak normalnya, tidak seharusnya seperti itu. Nah, ada juga yang melakukannya ketika tidak tidur. Kalau tidur kan tidak sadar ya. Nah, kalau tidak tidur tuh biasanya orang yang sedang marah gitu. Biasanya ada yang sedang marah tuh sampai gigit gigi gitu ya, atau gemes gitu ya. Nah, seperti itu. Biasanya bruxism ini disebabkan oleh stres atau adanya tekanan gitu sehari-harinya, seperti itu. Penyebabnya salah satunya itu. Lalu selanjutnya ada yang kedua, kebiasaan buruk akibat pekerjaan. Kebiasaan buruk akibat pekerjaan ini contohnya biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja, misalnya pekerja bangunan yang menggigit paku gitu ya, atau tukang sepatu yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu, tukang sol sepatu gitu yang menahan pakunya tuh atau jarumnya itu di gigi gitu.
lalu tukang kayu, tukang mebel, dan pangkas rambut yang buka jepit rambut terus ditahan di gigi seperti itu. Nah, ini lama-lama giginya bisa terkikis juga atau aus seperti ini. Tidak langsung sebesar ini, sebanyak ini, cuman bisa terkikis juga seperti ini. Nah, mungkin ini juga bisa jadi seperti ini nih, berjarak lama-lama. Terus di tengahnya seperti ini, harusnya bentuk gigi kan tidak seperti ini ya. Lama-lama aus seperti ini. Bisa mengikis emailnya, bisa membuat sensitif dan gangguan estetika. Lalu yang ketiga, tadi kan yang kedua, yang ketiga akibat kebiasaan lainnya. Nah, akibat kebiasaan lainnya itu apa saja sih? Misalnya merokok, mengunyah sirih atau tembakau. Biasanya akibat kebiasaan lainnya ini sadar ya, saat kita sadar gitu, tahu menyikat gigi yang terlalu keras dalam arah vertikal maupun horizontal, bernafas melalui mulut, mengunyah satu sisi rahang, minum susu dalam botol yang dibawa tidur, memakai perhiasan atau aksesoris yang ditusukkan pada bibir, lidah, menghisap jari, dan lain-lainnya. Nah, ini misalnya contoh dari biasanya yang mengunyah sirih itu ada isiannya, tidak hanya daun sirihnya ya. Nah, itu warnaan seperti ini pada gigi yang disebut dengan stain ya Bapak Ibu, stain. Lalu yang di bawah ada gambar, agak disensor ya. Ini efek dari merokok, bisa jadi menyebabkan kanker rongga mulut ya. Merokok tuh memang tidak ada efek positifnya, semuanya efek negatif yang ditimbulkan bukan hanya pada rongga mulut, tapi pada badan yang lain juga ya. Lalu yang terakhir di bawah ini ada gambaran rahang atau posisi gigi yang tidak rapi karena suka menghisap jari atau memakai susu botol. Ada gambarannya. Nah, biasanya nih minum susu botol yang tidak dibersihkan. Ini biasanya pada anak-anak ya, anak-anak bayi atau kecil gitu ya, yang masih dot dan dibawa tidur. Ini dinamakan, kalau ini kan lubangnya semuanya. Anak kecil ini biasanya namanya rampan karies. Ini sudah dinamakan rampan karies. Rampan karies itu karena susu botol dan hampir semua giginya berlubang gitu. Biasanya anak kecil tuh biar tidur, biar tenang seperti itu ya, dikasih susu botol hingga anaknya tidur, kemudian tidak dibersihkan lagi karena takut anaknya terbangun seperti itu. Lalu selanjutnya bernafas melalui mulut. Nah, bernafas melalui mulut juga mengakibatkan rongga mulut yang tidak baik. Bisa terlihat ya di sini kontur wajah orang yang bernafas melalui mulut tuh berbeda. Jadi rahang langit-langitnya lebih dalam, bentuk rahangnya juga berbeda. Bisa dilihat ini bernafas melalui hidung dan ini melalui mulut. Biasanya orang yang bernafas melalui mulut ini memang ada gangguan di hidungnya, biasanya harus diperiksa, dicari tahu apa yang menyebabkan dia bernafas lewat lewat mulut sehingga tidak menggunakan hidung. Biasanya misalnya ada polip atau sinus gitu, bisa dikonsultasikan kepada dokter umum. Kalau pada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, supaya bisa diperiksa dan diketahui penyebabnya tidak bisa bernafas lewat hidung gitu. Karena kalau dibiarkan dan menjadi kebiasaan bernafas lewat mulut, ya ini berakibatnya lumayan ya. Kontur wajahnya juga berbeda dan kasihan juga kalau dibiasakan bernafas lewat mulut gitu. Biasanya orang yang sudah biasa bernafas lewat mulut tuh sudah seperti ini gitu konturnya. Lalu selanjutnya menghisap jari. Biasanya anak kecil ya yang menghisap jari supaya biasanya karena merasa lapar, supaya merasa tenang atau sudah kebiasaan seperti itu dibiarkan. Memang kalau anak kecil ini ada fase oral yang mengemut jari atau memasukkan benda-benda ke dalam mulut seperti itu. Tapi ada waktunya juga. Nah, di sini peran orang tua sangat penting melihat fase oral anaknya ini supaya bisa menghentikan saat fase oralnya sudah memang waktunya berhenti gitu. Karena jika kebiasaan terus menghisap jari sampai
mungkin usia sekolah gitu, lama-lama juga akan seperti ini, akan lebih maju. Yang biasa dilihat ada giginya atau rahangnya yang atas tuh lebih ke depan, yang kemudian harus memakai behel. Nah, seperti itu bisa juga karena kebiasaan buruk yang saat kecil itu menghisap jari, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ada juga cara menyikat gigi yang salah nih. Ada yang ke dokter gigi, saya udah rajin sikat gigi, perasaan gigi saya nggak ada yang lubang kok, suka linu-linu ya. Kenapa ya gitu? Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya abrasi. Abrasi ini biasanya karena mekanis. Mekanis itu karena menyikat gigi yang begitu semangat ya. Nah, begitu semangat dan mungkin bulu sikatnya ini yang hard gitu, yang cukup keras gitu. Nah, lama-lama menyikat gigi kan dilakukan setiap hari ya. Ini dalam waktu yang lama juga. Nah, seperti ini bisa lama-lama terkikis. Seperti ini, seperti pohon ditebang dari bawah. Nah, gigi ini pun bisa seperti ini. Itu lama-lama nanti dia jadi tekanan, kalau dia menghadapi tekanan bisa tiba-tiba patah karena giginya sudah aus, sudah terkikis di sini nih. Ini bisa menyebabkan linu ya. Linu sekali juga bisa linu. Karena lapisan terluar gigi atau email itu sudah terkikis nih. Ini lapisan keduanya itu lebih sensitif terhadap rangsangan dingin, manis, seperti itu. Nih. Jadi sebenarnya kalau di bagian gigi permukaan yang luar seperti ini, gerakannya bukan horizontal, tapi harusnya vertikal. Jadi dari gusi ke gigi, arahnya vertikal seperti itu. Kalau bagian kunyah baru horizontal dengan tekanan yang tidak terlalu kuat seperti itu. Lalu ada pencegahan dan pengobatannya. Pasti pencegahan dan pengobatannya kalau kita punya kebiasaan buruk yang sudah saya sebutkan di atas semua tadi tuh ya. Yang pertama jelas karena kebiasaan buruk ya, kita menghentikan kebiasaan buruk itu. Yang namanya kebiasaan sudah dilakukan berulang kali mungkin dalam waktu yang lama, tidak sebentar, dan suka otomatis tiba-tiba seperti itu gitu ya. Tidak apa-apa, tapi jika kita sadar, jika kita sudah mulai tahu kalau itu buruk, kita bisa menghentikannya pelan-pelan saja, tapi dengan tekad dan niat yang kuat untuk menghentikan kebiasaan buruk itu. Misalnya sesederhana cara merubah sikat gigi. Banyak itu pasien yang sudah melakukan, misalnya yang bagian permukaan luar gigi tadi harusnya vertikal karena terbiasa horizontal, jadi horizontal lagi kadang vertikal seperti itu. Memang susah tapi tidak apa-apa, memulai membangun kebiasaan lagi itu kebiasaan baik gitu. Konsultasikan kepada tenaga profesional di bidangnya. Nah, seperti dokter gigi ya, yang memang harus rutin ke dokter gigi, jadi dikonsultasikan. Mengunjungi psikolog misalnya untuk yang kasus tadi penyebabnya karena stres emosional, misalnya bruxism tadi. Mungkin butuh bantuan psikolog juga selain dokter gigi. Kemudian menggunakan alat bantu untuk mengurangi kebiasaan buruk, misalnya nekat. Ini salah satu contoh untuk tadi bruxism atau kerot gitu ya, dipakai saat kita tidur supaya menahan giginya tidak semakin terkikis. Tapi untuk membuat alat ini harus konsultasi dulu kepada tenaga profesional yang bersangkutan. Biasanya dirujuk nanti ke dokter gigi spesialis prostodonti untuk membuat alat ini. Nah, merubah cara menyikat gigi dengan benar yang tadi ya Bapak Ibu, bisa membuat abrasi. Nah, diganti menyikat giginya dengan cara yang benar. Karena walaupun tidak ada lubang, giginya bisa linu-linu atau bisa patah ya dengan cara sikat gigi yang salah, bisa terkikis seperti itu gitu. Mungkin untuk anak-anak tuh mengalihkan kebiasaan. Nah, kalau anak-anak tuh biasanya lebih sulit ya merubah kebiasaan dengan kesadaran sendiri gitu. Perlu peran orang tua untuk membantu, mengingatkan, atau mengalihkan perhatian anak-anak pada kebiasaan yang baik. Lalu selanjutnya, nah, periksa keadaan gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali. Jadi kan kadang kita tidak tahu nih, oh ternyata
gigi saya tuh sering linu tuh karena terkikis gitu. Oh ternyata gigi saya tuh ada yang tidak baik ya, tidak strukturnya ada yang aus karena ini, karena ini. Nah mungkin karena kalau konsultasi dilihat oleh tenaga kesehatan profesional yang bersangkutan, kita jadi tahu gitu kalau gigi kita itu bagaimana sih gitu. Dari sekian banyak, kalau normalnya 32 gigi kita di dalam mulut, misalnya ada satu gigi nih yang bermasalah karena kebiasaan, ternyata saya punya kebiasaan buruk yang ini, ternyata bisa mengakibatkan ini. Mungkin kalau oleh dari diri sendiri itu tidak ngeh gitu ya, pas periksa rutin ke dokter gigi misalnya, baru sadar gitu, ternyata kita punya kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan gigi seperti itu, gitu. Jangan menunggu giginya sakit dulu atau bermasalah, gitu. Sekian pemaparan saya, terima kasih. Silahkan jika ada yang bertanya atau kita berdiskusi, mohon maaf jika penyampaiannya ada yang kurang dimengerti atau terlalu cepat ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Esther. Pemaparannya tadi sangat menarik. Kepada Ibu dan Bapak apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis di kolom chat atau raise hand. Ibu dan Bapak semua, tadi Mbak Esther menerangkan bahwa akibat yang disebabkan awalnya adalah dari stres. Nah, bagaimana untuk menghindari efek stres ini agar pengalihan kita tidak ke rongga mulut? Kan pasti yang namanya manusia itu ada stres ya. Nah, agar pengalihannya tidak ke rongga mulut sehingga mengakibatkan kesehatan di sana, menurut Mbak Esther seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, kita yang pertama tuh menjalankan pola hidup sehat dulu ya, misalnya dengan makan makanan yang sehat, berolahraga gitu. Karena berolahraga juga bisa menimbulkan atau menghasilkan hormon endorfin atau kebahagiaan dan menekan hormon stres ya atau hormon kortisol gitu. Jika memang sudah tidak bisa kita tangani sendiri gitu, butuh bantuan profesional, maka tidak apa-apa mengunjungi psikolog. Biasanya mungkin kalau tidak sadar awal-awal kalau kita depresi atau stres itu bisa ke rongga mulut, kita bisa datang dulu tuh tadi saya bilang ke dokter gigi, mengunjungi dokter gigi, dicek. Oh ternyata saya mungkin ada yang tidak ngeh juga, banyak juga seperti itu Bu, tidak ngeh. Oh ternyata saya kalau tidur gigit-gigit kerot Iya, gitu. betul. Mungkin Bapak Ibu punya tekanan gitu atau masalah, mungkin karena sudah terbiasa dengan tekanan atau masalah itu juga ada yang tidak sadar gitu. Apa ya, masalah apa ya gitu. Nah, perlu digali lagi juga seperti itu. Mungkin olahraga-olahraga yang menenangkan seperti meditasi, yoga, seperti itu juga bisa membantu. Jika memang seperti itu juga masih kerot gitu, bisa dibantu dengan tadi alat yang tadi. Gitu. Tapi tadi ya. tapi tetap harus mengunjungi dulu dokter gigi gitu, dan nanti di proses selanjutnya seperti apa. Jadi tahu terapinya itu seperti apa gitu. Karena setiap orang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Mungkin kawan BRIN yang lain ada yang ingin berdiskusi dengan Mbak Esther, silakan untuk menulis di kolom chat atau raise hand. Mbak Esther, sebelumnya kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya untuk kita. Ibu dan Bapak, kami persilakan untuk membuka kamera sebentar. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ini ada satu lembar aja. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Ya, sambil kita menunggu Mbak Esther, pertanyaan dari kawan BRIN yang lain, saya pertanyaan, kalau biasanya kan anak kecil itu yang bertanggung jawab ibunya ya. Tadi kan bahwa giginya sampai karies seperti itu ya. Nah, bagaimana membentuk perilaku anak agar bisa menghindari kebiasaan agar giginya menjadi bagus lah seperti itu. Ya, saya pribadi saya belum punya anak ya. Kalau dengar cerita dari teman-teman tuh sebenarnya cukup susah ya kalau misalnya sudah terbiasa tidur dengan susu botol seperti itu, biasanya susah gitu. Anaknya nanti nangis, bangun lagi gitu. Kalau yang idealnya sih harusnya setelah minum susu botol itu
kalau anak kecil ya, yang belum bisa membersihkan gigi, anak kecil memang biasanya belum terlalu telaten ya membersihkan giginya, dibantu dengan biasanya kalau bayi itu dengan kain kasa dicelup ke air hangat gitu, diseka seperti itu. Jadi putih-putihnya bekas susu itu dibersihkan. Mungkin harusnya dibiasakan dari awal ya. Ada kasus yang memang dibiasakan dari awal banget, anaknya dibersihkan seperti itu. Jadi walaupun sudah tidur dibersihkan, nggak nangis gitu. Tapi ada juga yang nangis seperti itu. Cuman peran orang tua karena tahu kebersihan itu penting ya dan itu tidak baik dibawa tidur, mungkin bisa dibiasakan dari awal, mencoba dulu untuk membiasakan dibersihkan gitu. Nanti lama-lama anak kecil itu misalnya nih yang sudah sekolah gitu ya atau sudah bisa jalan, diajak sama orang tuanya juga harus ikut membersihkan gigi. Jangan cuman, biasanya anak-anak tuh kalau cuman disuruh tuh nggak mau gitu. Nggak mau biasanya menolak atau tidak jadi kebiasaan gitu. Tapi kalau sikat gigi bareng-bareng, orang tuanya mencontohkan, setelah itu diperiksa sama orang tuanya, dibantu dibersihkan lagi. Biasanya jadi kebiasaan baik dan anak-anak kadang juga biasanya yang mengingatkan untuk sikat gigi sebelum tidur misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Esther. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dwi Handoko. Izin bertanya, apakah kebiasaan pola makan yang tidak baik juga dapat berpengaruh pada kesehatan gigi? Misalnya efek cairan asam lambung yang sering melewati rongga mulut, apakah bisa merusak gigi juga? Oh, ini ada 2 pertanyaan. Satu lagi, apakah seringnya mengkonsumsi antibiotik atau sering mengkonsumsi obat-obatan selain membuat warna gigi menjadi berubah, juga dapat membuat gigi menjadi sensitif? Yang pertama dulu mungkin Mbak Esther. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Dwi Handoko. Saya coba jawab ya. Apakah kebiasaan pola makan tidak baik berpengaruh pada kesehatan gigi? Sangat berpengaruh ya. Kebiasaan pola makannya, jam makannya, jenis makannya itu sangat berpengaruh pada kesehatan rongga mulut. Nah, sebenarnya bahkan untuk mengemil makanan cemilan itu harusnya dekat dengan jam makan. Kalau bukan dekat jam makan, misalnya di antara makan siang dan makan malam, makan siang misalnya jam 12-an, makan malam jam 6, kita ngemil jam 3 tuh. Nah, cenderung biasanya giginya tuh lebih kotor, ya lebih beresiko lubang atau banyaknya tumbuhnya karang gigi seperti itu. Berbeda dengan kalau misalnya makan cemilan itu dekat dengan waktu makan. Terus bisa jadi sangat berpengaruh juga kalau jenis cemilannya itu cemilan sehat, misalnya buah-buahan yang banyak mengandung air, bisa jadi self cleansing atau membersihkan gitu ya. Self cleansing tuh dengan kita mengunyah gitu. Jadi bersih kotorannya juga terbawa seperti itu. Bukan cuman untuk rongga mulut ya, kalau makanan itu jelas terlihat untuk badan kita, untuk kesehatan tubuh kita juga gitu. Kalau pola makan, jenis makanan, jam makan itu sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan tubuh. Lalu efek cairan asam lambung bisa jadi kalau yang asam lambung apalagi mungkin yang suka muntah ya, muntah atau ada asam yang lewat ke rongga mulutnya atau ya itu melewati rongga mulut ya kalau muntah. Lebih kalau yang punya asam lambung itu lebih beresiko lubang gigi karena asam itu bisa mengikis permukaan gigi. Seperti itu. Pasti ada biasanya ada hubungannya sih. Mungkin kalau yang asam lambung seperti itu atau habis muntah bisa berkumur-kumur dengan air putih, dibersihkan gitu giginya supaya mengurangi asam di dalam mulutnya. Lalu apakah seringnya mengkonsumsi antibiotik membuat warna gigi? Ada kasus yang memang antibiotik itu bisa mewarnai gigi gitu. Ada yang bisa bikin warna giginya benar-benar semua gigi itu warna Menjadi ungu. kuning ya? Ungu. Ya, seperti itu ada tetrasiklin ya gitu. Saya tidak tahu apakah itu karena kebanyakan atau seperti apa, tapi ada yang seperti itu. Makanya ada namanya vinir. Vinir itu untuk menutupi itu awalnya gitu karena obat-obat antibiotik.
apa bisa membuat gigi menjadi sensitif? Sejauh ini saya belum pernah dengar ya. Tapi mungkin kalau untuk antibiotik ini warna gigi dan membuat sensitif, mungkin dokter Kiki lebih tahu. Mungkin dokter Kiki bisa menambahkan. Iya, izin menambahkan ya. Kalau untuk antibiotik itu zaman dulu tuh pakai tetrasiklin, tapi biasanya yang menyebabkan perubahan warna gigi kalau minum antibiotiknya saat kecil, saat anak-anak kan sedang masa pertumbuhan benih gigi dewasa. Nah, itu akan terdampak gitu. Si warna giginya jadi keabu-abuan. Kalau dilihat tuh seperti ada garisnya gitu ya. Khas sekali kalau pewarnaan antibiotik. Tapi untuk saat ini sih pemakaiannya sudah lebih dibatasi ya gitu. Kalau setelah dewasa gigi permanen tidak sih ya, tidak menyebabkan pewarnaan jika minum antibiotik terlalu sering kalau sudah dewasa ya gitu. Lalu jika menjadi sensitif juga enggak sih, enggak ada hubungannya. Kalau gigi sensitif itu biasanya diakibatkan gusinya ada yang naik gitu ya, resesi istilahnya, atau ada karang gigi atau ada lubang pada gigi gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih, Dok. Bagaimana Pak Dwi? Mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya. Terima kasih Mbak Esther. Ini ada pertanyaan. Kapan kita memutuskan untuk pergi berobat ke rumah sakit berkaitan dengan kesehatan rongga mulut ini? Maksudnya, oh ini perlu nih ke rumah sakit atau ntar lah nanti aja. Nah, seperti kapan kita harus memutuskan? Sebenarnya kalau untuk memutuskan kita memeriksa kesehatan rongga mulut kita itu dianjurkannya 2 kali setahun sebaiknya sebelum ada keluhan gitu. Jadi mencegah penyakitnya bila ada penyakit tambah lebih parah gitu. Jadi sebelum ada keluhan juga boleh kok diperiksa, justru lebih baik gitu 2 kali setahun atau setiap 6 bulan sekali. Rutin ya seperti itu ya. Kadang-kadang suka malas kalau masalah dengan rongga mulut itu kalau belum sakit belum mau periksa. Iya, malah nanti kalau udah sakit misalnya nih yang kalau udah lubang tuh harus berkali-kali. Nah, makin males gitu ya, harus berkali-kali. Terus ada yang nggak datang, tambah parah seperti itu. Nah, itu yang tidak baik ya. Seharusnya tidak seperti itu. Ini Mbak Esther ada pertanyaan dari Ibu Veralia. Izin bertanya, melanjutkan pertanyaan Bapak Dwi Handoko, apakah bisa juga dan ada hubungannya karena sering minum antibiotik gigi menjadi lebih kuat. Saya merasa walaupun gigi kurang rapi, tapi jarang sakit gigi dan jarang lepas. Bahkan sudah sangat goyang pun akarnya sulit lepas. Nah, ini antibiotik lagi ya. Apakah mungkin ibu atau bapak ibu ini suka cukup sering minum antibiotik, mengonsumsi antibiotik gitu? Kalau setahu saya sih mungkin nanti bisa ditambahkan lagi juga sama dokter Kiki, karena kalau antibiotik itu biasanya lebih diketahuinya sama dokter ya. Sepertinya tidak gitu, tidak. Nah, kalau kurang rapi atau jarang sakit, nah apakah bapak atau ibu ini pernah memeriksakan ke dokter gigi apakah memang keadaan giginya baik-baik saja? Jarang sakit itu bukan berarti baik-baik saja gitu. Bisa jadi yang tadi saya sebutkan, karena kita tidak ngeh, oh ternyata gigi saya itu ada ini gitu. Yang jangan menunggu sakit gitu, jangan menunggu sakit. Sakit itu bukan tanda bahwa kita ada yang nggak baik-baik aja, bukan hanya itu gitu. Ada kok tanda misalnya gigi kita berlubang tapi belum sakit, itu biasanya lubang tahap awal bisa gitu. Nah, kalau giginya sulit lepas, bahkan sudah sisa akar. Nah, sisa akar ini, jadi kalau gigi yang terlihat tuh mahkota ya, yang di luar tuh yang putih itu mahkota gigi. Kalau misalnya habis gitu, di bawahnya tuh masih ada akar. Nah, akar ini ada jaringan penyangganya. Penyangganya ini tuh jaringan-jaringan yang kuat. Selain itu disangga oleh tulang juga. Jadi walaupun sudah goyang, sulit dilepas karena memang tidak semudah itu melepasnya gitu. Memang akarnya pun kan cukup panjang ya, tidak terlihat seperti mahkota yang mungkin sependek ini. Akar biasanya lebih panjang gitu dari mahkota. Memang bisa lebih sulit untuk dilepas, dan jangan dilepas sendiri ya, takutnya
misalnya tangan kita tidak bersih, bisa infeksi atau ada yang tertinggal atau malah tambah parah seperti itu, ditakutannya seperti itu. Maka sebaiknya mengunjungi yaitu dokter gigi, dilihat, jadi akan lebih jelas gitu, akan lebih tahu, oh ternyata gigi saya itu kenapa gitu, oh goyang itu kenapa sih bisa goyang tapi sulit untuk dilepas, seperti itu. Demikian Ibu Veralia, mudah-mudahan puas ya. Ada pertanyaan dari Ibu Christine Widianingrum. Izin bertanya, apakah kebiasaan buruk mempengaruhi tumbuhnya gigi pada anak kecil? Ya, izin menjawab Ibu, apakah kebiasaan buruk mempengaruhi tumbuhnya gigi pada anak kecil? Ya, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi, rongga mulut, rahang pada anak kecil. Misalnya tadi yang biasa mengemut jari atau meminum susu botol ya, biasanya nanti giginya lebih berantakan gitu saat tumbuh gigi dewasanya tuh, apalagi yang rampan karies atau lubang. Jadi fungsi gigi susu ini sebagai penunjuk gitu untuk gigi dewasa tumbuh. Nah, jadi kalau gigi susunya sudah lubang, sudah habis atau copot sebelum waktunya, biasanya gigi dewasa ini bingung gitu, tumbuhnya tuh kemana gitu. Tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunan untuk dia tumbuh di sebelah mana, seperti itu. Makanya biasanya anak-anak dengan tingkat karies atau lubang gigi yang tinggi, biasanya giginya tidak rapi, atau yang tadi lebih maju, yang perlu dikawat gigi akhirnya, seperti itu. Jadi kebiasaan buruk itu sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan gigi anak kecil, gigi dan rahang. Gitu. Jadi walaupun gigi susu, banyak tuh yang berpikir atau ini kan gigi susu nanti ganti. Tidak seperti itu, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi dewasanya. Jadi selain itu kan walaupun justru anak-anak tuh butuh nutrisi yang lebih baik ya karena masa pertumbuhan. Nah, kalau giginya berlubang atau sakit, anak-anak kurang maksimal mengunyahnya, asupan nutrisinya juga kurang maksimal terserap sama tubuh pasien gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak atau gigi susu juga perlu dijaga dan dihilangkan kebiasaan buruknya dan dirubah menjadi kebiasaan baik. Peran orang tua sangat penting untuk merubah atau untuk mewujudkan kebiasaan baik itu pada anak-anak. Demikian Bu Christine. Selanjutnya ini ada titipan pertanyaan. Bu Esther, untuk perokok, agar rongga mulutnya sehat, apa yang harus dilakukan? Tapi saya tetap merokok. Nah, gimana? Merokok agar rongga mulutnya Ya. sehat, tetap merokok. Sebenarnya kalau efek rokok itu sudah jelas tidak baik ya. Dan kebiasaan buruk itu cara mengobatinya dengan menghentikan kebiasaannya. Jadi terutama untuk merokok, kalau ingin rongga mulutnya tetap sehat, tetap baik, itu memang harus benar-benar menghentikan kebiasaan rokoknya. Tidak bisa tetap merokok. Bahkan untuk kesehatan tubuh yang lainnya pun merokok itu tidak baik gitu. Susah Jadi menghentikan mungkin. betul, susah menghentikan, paling pelan-pelan, perlahan gitu. Salah satu efek rokok itu bisa menyebabkan pewarnaan ya pada gigi atau yang disebut stain itu. Nah, mungkin mencegah stain untuk tidak cepat tumbuh atau banyak gitu. Tidak cepat tebal di dalam gigi kita, melekat di dalam gigi kita. Bisa setelah merokok itu berkumur atau minum air putih seperti itu. Tapi kalau untuk menghilangkan penyakit di rongga mulut tapi dengan tetap merokok itu tidak ada ya. Karena yaitu penyebabnya tuh memang harus dihilangkan, benar-benar dihilangkan seperti itu. Jadi tetap kebiasaan merokoknya intinya yang harus dihentikan ya. Betul, dihentikan. Nampaknya agak susah kalau agak sulit. sudah terbiasa merokok gitu. Iya. Dari Ibu Veralia, satu lagi, Mbak Esther, apakah pegawai CWS dari luar Bandung bisa berkonsultasi ke layanan gigi di Bandung? Kalau bisa, bagaimanakah prosedurnya? Terima kasih.
Di luar Bandung ya, sejauh ini ada saja sih yang konsultasi, ada juga yang datang gitu. Mungkin dokter bisa jawab juga, Dok. Kalau untuk yang di luar Bandung, Dok, ini di luar Bandung. Sejauh ini masih di Bandung, tapi bukan di kawasan Taman Sari gitu. Ada aja yang konsultasi. Iya. Kalau untuk silakan Bu Rizky. Izin menambahkan lagi ya, kalau selama ini sih untuk yang di luar Bandung, kalau hanya untuk konsultasi saja itu bisa, tapi jamnya itu di luar jam tindakan gitu ya. Prosedurnya itu datang ke klinik, nanti bisa, kalau bukan pada saat jam tindakan, itu bisa langsung berkonsultasi. Tapi jika datangnya pada saat jam tindakan, maka konsultasinya dilakukan pada siang hari ya. Jam konsultasi itu di atas jam 1 siang. Kalau tidak secara langsung juga bisa menghubungi petugasnya gitu lewat chat gitu konsultasinya kalau tidak secara langsung. Tapi kalau untuk tindakan sejauh ini masih ditentukannya sesuai jadwal ya. Tidak bisa datang langsung terus langsung ada tindakan, kecuali yang darurat sekali misalnya sedang sangat sakit gitu baru bisa gitu Bu. Izin bertanya, kalau untuk konsultasi atau berobat di klinik ini apakah berbayar, Bu? Tidak, Bu. Tidak berbayar. Oke, terima Ya. kasih. Ya. Silakan jadi buat kawan-kawan BRIN yang ingin berkonsultasi ataupun berobat, datanglah ke klinik Ya, Bandung. boleh. Sejauh ini tidak berbayar. Iya. Bu Lisdiani, Iya, maaf saya boleh menambahkan Bu? boleh, mangga silakan. Ya, baik. Tadi kebetulan ada pertanyaan dari Bu Veralia. Iya, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Kiki dan Esther. Saya mungkin perkenalkan Bu Vera, saya Dr. Dini, penanggung jawab atau subkoordinator kedokteran nuklir klinik Bandung ya. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit lagi, mungkin jika Bapak Ibu perlu untuk melakukan konsultasi, baik itu konsultasi gigi maupun konsultasi kesehatan umum, itu bisa dapat dilayani di klinik DPFK Bandung ini. Nah, khusus untuk yang konsultasi gigi tadi, mungkin saya boleh sampaikan lagi secara rinci jadwal pelayanannya ya. Kebetulan untuk konsultasi gigi ini, pelayanan langsungnya atau di mana hari dokter gigi dan perawat gigi kami standby itu adalah hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan konsultasi langsung atau tatap muka langsung untuk diperiksa secara langsung oleh dokter gigi dan perawat gigi kami, itu bisa datang ke klinik DPFK Bandung di Taman Sari pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Kebetulan untuk jam konsultasinya adalah siang hari, yaitu mulai pukul 13 sampai pukul 14.30. Silakan jika Bapak Ibu pertama kali berkonsultasi untuk hadir atau datang bertemu dengan dokter gigi dan perawat gigi kami pada hari dan waktu tersebut. Nah, untuk pagi harinya itu adalah jadwal tindakan semua Bapak Ibu. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Kiki, pada hari Selasa, Rabu, Kamis pagi pukul 9 sampai pukul 12 itu adalah jadwal tindakan yang sudah terjadwal. Jadi hasil konsultasi yang mana konsultasinya membutuhkan tindakan, maka akan dijadwalkan untuk dilakukan tindakan. Maka itu mohon maaf jika mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mungkin datang ingin berkonsultasi di pagi hari pada Selasa, Rabu, Kamis itu, mungkin kami belum bisa melayani dengan maksimal karena memang pada pagi hari itu memang jadwal tindakan untuk tindakan gigi yang terjadwal. Mungkin itu saja Ibu yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi memang ada jadwal, kita bisa melakukan konsultasi ataupun tindakan di klinik Batan ini, tapi harus mengikuti prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan, begitu ya Bu? Betul. Iya. Ini ada yang bertanya kembali dari Dokter Dini. Izin bertanya, kalau pada balita yang gigi susunya tumbuh kurang baik karena kebiasaan memakai dot, kapan atau umur berapa bisa dimulai perawatan gigi seperti pasang kawat gigi dan sebagainya? Ya, terima kasih Dokter Dini, pertanyaannya izin menjawab ya saya. Kalau pada balita yang gigi susunya tumbuhnya kurang baik karena kebiasaan dot, biasanya efek pertama tuh adanya lubang gigi seperti yang tadi ya, atau rampan karies. Nah,
biasanya kalau lubang gigi ini, kapan pertama kali perawatan? Sebenarnya sebelum tumbuh gigi pun kalau pada bayi itu memang sebaiknya dicek dulu ke dokter, diperiksa itu tidak apa-apa. Jadi dilihat keadaan gusinya gitu, apakah normal, tidak ada kelainan, sehat seperti itu. Nah, tumbuh gigi pertama pun sebaiknya diperiksakan juga ke dokter itu lebih baik. Nah, jika ada lubang karena pemakaian dot yang dipakai tidur tadi gitu, bisa ditambal sejak lubang itu, sejak giginya berlubang itu, bisa langsung ditambal gitu. Dari bayi kecil itu sebaiknya kenapa dari awal itu anak kecil dibawa ke dokter gigi tadi diperiksa, karena biasanya kalau anak kecil itu tidak seperti orang dewasa yang bisa menahan sakit, bisa menahan rasa takut. Kalau anak kecil itu lebih ekspresif, lebih takut. Wah, kalau anak kecil itu lebih susah aja kalau ke dokter gigi karena kalau mulut itu kan termasuk area sensitif ya. Nah, dibiasakan dari kecil, dari ya tidak ada gigi pun dibiasakan ke dokter gigi. Jadi kenalan dulu ke dokternya gitu. Jadi hingga nanti mungkin untuk perawatan-perawatannya anaknya terbiasa, tidak takut, untuk ditambal tidak takut, seperti itu. Nah, kalau untuk kontur rahang yang efek dari dot tadi, kapan pemakaian kawat gigi biasanya belum pas anaknya udah cukup mandiri ya. Kalau kebetulan saya kerja di dokter spesialis kedokteran gigi anak juga, ada beberapa kasus anak itu dipasang kawat gigi tapi masih yang lepasan, bukan behel yang warna-warni itu ya, yang ada karet warna-warninya. Tapi yang masih lepasan untuk anak biasanya biasanya umur 8-9 tahun. Tapi tergantung juga kasusnya. Tadi yang harus dilihat dengan dokternya, kasusnya seperti apa rahangnya. Ada yang rahangnya dilebarkan dulu gitu, dibuat space seperti itu. Atau yang tadi gigi susunya sudah copot, dibuatkan space untuk gigi dewasanya karena sudah tidak ada gigi susu untuk menuntun arah ya. Nah, kalau dokter spesialis gigi anak tuh biasanya seperti itu. Atau dilihat keadaan anaknya juga biasanya. Berbeda lagi perawatannya kalau anaknya berkebutuhan khusus seperti itu. Iya, demikian Ibu Dini. Ini satu lagi dari, mungkin dijawab agak lebih cepat aja karena waktu ya. Artinya Dari Ibu Veralia. Satu lagi Bu, jadi teringat karena suami saya perokok, apakah perokok pasif juga bisa terpengaruh ke pertumbuhan gigi dan rongga mulutnya? ini izin menjawab ya Ibu ya. Sejauh ini yang saya ketahui, kalau untuk pertumbuhan gigi dan rongga mulut, untuk perokok pasif belum ada pengaruhnya ya kalau untuk pertumbuhan gigi gitu, untuk perokok pasif. Kalau perokok aktif kan bisa mempengaruhi tadi warna gigi, gusi, jaringan penyangga ya. Kalau untuk ke pertumbuhan gigi dan rongga mulutnya sepertinya tidak. Kalau untuk kesehatan badan lain mungkin perokok pasif tuh akan ada pengaruhnya ya terhadap kesehatan. Kalau gigi dan rongga mulut sejauh ini tidak. Mungkin bisa ditambahkan oleh dokter gigi juga. Kalau sejauh ini sih setahu saya tidak ada ya ke pertumbuhan gigi dan rongga mulut. Ya, izin menambahkan lagi. Memang sih kalau untuk ke pertumbuhan gigi dan mulut tidak ada hubungannya ya untuk perokok pasif maupun aktif. Kalau pertumbuhan berpengaruhnya ke kesehatan saja gitu, atau kerusakan pada jaringan giginya, jaringan rongga lunaknya juga. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih informasinya yang sudah ditambahkan oleh Ibu Dr. Gigi Rizky dan Ibu Dr. Prabandini. Mbak Esther, mungkin karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, Ya. kita akan akhiri aja dulu. Mungkin kita akan ketemu lagi di waktu yang lain. Ya. Demikianlah diskusi kita kali ini. Untuk yang terakhir mungkin Bu Esther barangkali ada harapan atau himbauan buat kawan BRIN semua yang sekaligus bisa menjadi closing statement dalam diskusi kita kali ini. Silakan Mbak Esther. Ya, harapannya
dengan saya memberitahukan tadi kebiasaan-kebiasaan buruk, mungkin ada yang lebih sadar, lebih tahu, oh itu kebiasaan buruk gitu, dan mulai sadar untuk memeriksakan kesehatan gigi dan rongga mulutnya ke dokter gigi seperti itu. Jangan menunggu sakit. Oke, terima kasih Bu Esther atas sharing ilmunya. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita tentang kesehatan rongga mulut dan menyadari hal-hal yang harus dihindari terkait kebiasaan kita sehari-hari. Kawan Brin semua, tak terasa hampir 1 jam kita terlewati. Usai sudah acara kita, saya Lisdiani, juga Bu Esther, serta Humas yang bertugas kali ini undur pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tetap menjaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Listiani, Pak Arief, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Izin menutup room ya. Silakan.